Shalom umat Tuhan. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah hari ini. Sebelum mulai ibadah kita berdoa dulu saudara. Bapak, terima kasih Tuhan berkasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sungguh baik Bapak. Kasih Bapak. Tetapi kami pada tempat ini kita bersama. Tetapi tidak Engkau yang melarang tempat ini. Terima kasih Tuhan. Akan pujian Bapakku datang bersama di sini.
Tuhan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus, kuatkan kami dalam hidup kami Bapak. Kuatkan kami hanya di dalam nama-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh ajaib nama Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita katakan kekuatan di hidupku. Hidupku
Tuhan merupakan yang mau saya Bapak untuk menunggu bersekali Bapak akan memberikan Bapak dari waktu dari tubuh. Terpujilah kita Tuhan, kami siap memuji muliakan nama Bapak. Glory bagi Bapak, kerapi kami kalau lepas salat Bapak. Terpujilah kita Tuhan. Haleluya. Amin. Apa kabar saudara? Masih puji Tuhan? Amin. Kita akan menuju Tuhan. Ku masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita tak mengenal Tuhan, dengarkanlah suara Nabi ini memanggil semua makhluk. Suara
ayat firman Tuhan dari Yohanes 19 ayat 16. Perkataan firman Tuhan yang akan kita berdiri dalam hitungan yang ketiga. Yohanes 19 ayat 16, 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus sudah terpuji. Sokong Tuhan.
seperti air yang mengalir Tuhan. Kami mau diajar oleh-Mu Bapa untuk memiliki kasih Tuhan. Rapi setiap kami Bapa, ajar kami Tuhan, pimpin kami Bapa. Biarlah setiap kami boleh benar-benar menjadi murid-Mu Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersatu hati Tuhan. Kami tolak segala sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan. Bersatu hati kami tolak dan patahkan dalam nama Yesus. Biar Roh Tuhan, Roh Kudus yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saudara masih dalam sukacita? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama selamat untuk kita semua di Eklesia. Kemarin baru saja kita ditetapkan penggembalaan Sinode. Selamat untuk Bapak Gembala. Kiranya kita semua saudara boleh bersatu menjadi jemaat Tuhan sesuai dengan Yohanes 15 ayat 16 untuk dipilih Tuhan menghasilkan buah. Amin. Haleluya. Teman-teman, terima kasih untuk Bapak Gembala atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sama seperti yang baru kita rayakan, kita ditetapkan pengembalaan yang baru. Hari ini kita mau belajar mengenai menjadi gereja di akhir zaman yang ditujukan. Kita buka kitab kita di dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Matius 16 ayat 18. Sudah kamu? Amin. Tuhan, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Puji Tuhan. Ayat ini dikatakan percakapan antara Tuhan Yesus dengan Rasul Petrus, yang dimana Tuhan berkata bahwa dari Rasul Petruslah jemaat Tuhan akan mulai dibangun di atas batu karang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita semua tentu mengetahui, memahami bahwa banyak gereja-gereja dan khususnya sinode-sinode dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tercatat ada 7 aras nasional. Di situ ada Persatuan Gereja Indonesia, ada PGPI, PGLII, GMAHK, Gembala Keselamatan, GOI, PGTI. Lalu dari total 7 aras ini ada sekitar 280 sinode. Artinya di setiap aras ini memiliki sinode-sinode lagi. Belum lagi nanti dari sinode itu ada lagi yang namanya cabang-cabangnya, gereja-gerejanya. Artinya cukup banyak, khususnya di negara kita ini, Republik Indonesia ini, banyak sekali gereja-gereja yang luar biasa. Kemarin aja saya lihat salah satu di media sosial seorang ketua sinode di wawancara. Bukan kemarin, barusan dari pagi saya lihat dia mengatakan bahwa ada dalam sinodenya itu ada 7.000 gereja. Itu baru sinode. Ini ada 280 sinode. Artinya luar biasa, jemaat Tuhan di Indonesia ini cukup banyak. Sama seperti saat ini kita yang kita naungi, kita berada dalam sinode GPIH dan nama kita adalah GPIH Eklesia.
Arti eklesia ini dalam perjanjian baru adalah sebenarnya sama. Nama lain dari gereja atau komunitas orang-orang percaya, eklesia. Artinya pas memang. Ketika dibuat nama eklesia ya memang perkumpulan satu komunitas, satu ya bisa dibilang gereja, anak-anak Tuhan. Baru kata eklesia ini itu berasal dari bahasa Yunani koin, yang artinya juga sama, eklesia. Nama lainnya adalah ekanoia atau eklesia, yang artinya yang dipanggil keluar, yang dipanggil memang untuk hadir datang. Ya kita berkumpul di sini ya artinya kita dipanggil untuk belajar mengenalkan Tuhan, belajar tentang Tuhan. Tetapi bukan persoalan nama, persoalan gerejanya seperti apa, baru persoalan fasilitas-fasilitas, baru persoalan mengenai komunitas itu sendiri, bukan. Tapi yang menjadi benak pertanyaan setiap anak-anak Tuhan adalah gereja seperti apa yang dipilih Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu 19 ayat yang ke-7, yang dipilih Tuhan untuk menjadi mempelai wanita Tuhan dalam perjamuan kawin anak domba nanti. Di dalam Wahyu 19 ayat 7 dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perjamuan kawin anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Di sini dikatakan bahwa pengantinnya telah siap dan sedia. Yang harus kita pahami adalah pengantinnya ini siapa? Pengantinnya ini siapa? Yang pasti adalah pengantinnya ini adalah setiap kita semua orang-orang yang benar-benar beriman, yang percaya dan menaruh hidup kita seutuhnya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita semua adalah mempelai Tuhan. Itu sebabnya digambarkan bahwa pertemuan kita nanti di akhir kehidupan, akhir cerita dunia ini adalah digambarkan bahwa Tuhan bertemu dengan pengantinnya, yaitu kita semua orang-orang yang setia kepada Dia. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah kita bisa sampai di tahap ini? Apakah kita bisa sampai di tahap di mana Tuhan menyatakan bahwa kita adalah, setiap kita adalah pengantinnya yang ditunggu pada perjamuan anak domba? Namun permasalahan-permasalahan seperti ini sering untuk kita bisa mengarah ke sana terkadang sulit, saudara. Kenapa? Karena ya bukan beberapa lagi sih, memang dari dulu mungkin ya, dari zaman Rasul Paulus pun sama. Jemaat mula-mula saja itu bisa terbagi. Ada yang menjadi golongan A, B, C, D, E, F, G, sampai sekarang pun juga sama. Dan ini seperti kegiatan turun-temurun yang sudah sering terjadi. Jangankan tentang Kristen, Protestan, antara Protestan dan Katolik, atau dengan karismatik atau Pantekosta, belum lagi nanti ada Kalvinis, belum lagi banyak Lutheran, mempeributkan soal ajarannya aja masing-masing, yang sebenarnya pengajarannya semua sebenarnya sama-sama sepakat bahwa menyatakan bahwa Yesus. Tapi ada beberapa hal yang membuat mereka berpikir bahwa ini nggak bisa. Lalu kalau hal-hal seperti ini masih dipertahankan, saudara, bagaimana bisa jemaat Tuhan itu dibawa kepada Tuhan? Bagaimana jemaat Tuhan bisa benar-benar bertemu dengan Tuhan? Bahkan sampai tahap di mana Wahyu 19 ayat 7 tadi menjadi pengantinnya Tuhan. Kalau masih ada keributan soal teolog tentang pengajaran,
Kalau jemaatnya memang sudah sampai tahap sana, kalau jemaatnya masih benar-benar mau belajar dulu tentang Tuhan, kan merepotkan. Sedangkan gereja masih ribut soal, kok kamu pengajarannya begini, pengajarannya begini. Sedangkan jemaatnya aja itu belum bisa bertemu. Tapi dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai yang ke-17, di dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17 yang perlu kita perhatikan adalah dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Artinya saudara, gereja ini sudah berbicara mengenai tentang diri kita. Jadi sudah berbicara mengenai kita yang benar-benar adalah anak-anak Tuhan. Karena gereja ini bukan bicara tentang bangunan. Karena seperti yang dikatakan di ayat yang ke-17, sebab bait Allah adalah kudus. Artinya Tuhan yang Maha Kudus ini hadir pada setiap orang yang memang benar-benar kudus di hadapan. Dan kudus ini berbicara lagi mengenai kita, karakter kita. Apakah kita bisa sampai tahap sana? Lalu kalau misalkan memang gereja itu adalah kita, adalah diri kita sendiri, terus untuk apa kita bergereja? Karena tubuh yang kita kenakan ini adalah bait Allah, itu dikatakan dalam Alkitab. Lalu untuk apa kita bergereja? Yang pertama, kita bergereja itu agar kita dapat berkumpul bersama jemaat-jemaat Tuhan atau saudara seiman lainnya. Dalam Ibrani 10 ayat 25, Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya memang perkumpulan komunitas jemaat Tuhan, terutama yang ada di tempat ini, itu penting. Memang gereja ini berbicara tentang tubuh kita, karena ruangan itu ruangan itu tidak bisa menggambarkan bahwa itu adalah tempat Tuhan. Oh, di tempat ini Tuhan hadir, di tempat ini Tuhan hadir karena tempat ini suci dan segala macam. Kalau kita masih berprinsip pada hal seperti itu, artinya kita masih hidup dalam perjanjian lama. Karena dalam perjanjian lama, bait Allah itu ada ruang kudus dan ruang maha kudus itu dibagi dan ditutup tirai, dan yang masuk di ruang maha kudus itu adalah orang-orang pilihan. Dan yang masuk di dalam ruang kudus pun juga sama. Ada 2 ruangan yang memang tidak bisa sembarangan orang bisa masuk ke sana. Dan di perjanjian lama masih digambarkan seperti itu, bahwa bangunan itu ada bangunan yang kudus, ada ruang kudus, maha kudus. Tapi dalam perjanjian baru dikatakan bahwa setiap kita ini adalah bait-bait Allah. Amin. Artinya setiap kita memang harus menghidupkan, memberikan diri supaya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tetapi pertumbuhan juga penting. Itu sebabnya kita harus hadir di dalam setiap kegiatan ibadah gereja, perkumpulan-perkumpulan. Karena dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42 pun juga mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Artinya persekutuan, perkumpulan
ini sudah memang dibahas dari gereja, dari awal gereja berdiri, dari awal rasul-rasul mendirikan jemaat Tuhan. Itu sudah dibahas bahwa perkumpulan ibadah itu penting. Itu sebabnya kita bergereja, berkumpul dengan jemaat itu ya agar yang pertama kita bisa bertumbuh bersama jemaat-jemaat Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, supaya iman kita terpelihara di dalam memahami sebuah kebenaran yang diajarkan melalui gembala jemaat tersebut. Ibrani 13 ayat 7. Ibrani 13 ayat yang ke-7 dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Artinya dalam kita berjalan menjalani kehidupan di dunia ini, kita juga perlu yang namanya role model. Role model kita memang satu, Yesus Kristus. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita memang harus ada yang membawa kita, menuntun kita, mengajar kita, sama seperti Pak Pendeta nampak kemarin katakan, apa yang nanti Bapak Gembala ajarkan bimbing, itu yang harus kita ikuti. Karena pimpinannya sudah jelas mengikuti Yesus Kristus. Amin. Jadi penting untuk kita berkumpul, saudara, supaya kita juga diajar, dibimbing, dibina, supaya kita juga merasa bahwa kita memiliki seorang Bapa di dunia ini yang bisa memimpin kita, menuntun kita, membawa kita menuju ke arah surga. Lalu yang ketiga adalah menjadi pribadi-pribadi yang mau meninggalkan kemanusiaan lamanya dan menjadi pribadi-pribadi yang lahir baru di hadapan Allah. Efesus 4 ayat yang ke-22 sampai 24. Efesus 4 ayat ke-22 sampai yang ke-24, di situ dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat ke-24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang mau meninggalkan kehidupan lama. Untuk meninggalkan kehidupan lama ini memang berat, saudara. Sangat berat. Itu sebabnya kita perlu yang namanya kita gabung dalam satu komunitas, di dalam satu perkumpulan jemaat-jemaat Tuhan, khususnya orang-orang kudus. Supaya apa? Kita juga bisa belajar untuk mengoreksi kehidupan kita. Kehidupan kita ini yang harus kita buang yang mana sih? Yang harus kita pertahankan sesuai dengan kehendak Tuhan yang mana sih? Artinya bergereja ini penting, saudara. Kita bergereja, datang beribadah itu penting. Karena gereja ini seperti sebuah bengkel seharusnya, atau seperti sebuah rumah sakit, yang dimana memang orang-orang yang datang ke sana itu orang-orang yang membutuhkan untuk diperbaiki, untuk dibenahi. Jangan sampai gereja hadir malah seperti mengintimidasi, dan yang paling parahnya menyusahkan atau membuat jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan itu tersiksa. Jangan sampai, saudara. Sebabnya saya yakin dan percaya kita semua yang hadir dan kita semua yang bergereja, berjemaat di tempat ini, kita semua mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Lalu bagaimana cara kita mempersiapkan diri menjadi pribadi yang meninggalkan manusia lama dan menjadi pribadi baru atau manusia baru di hadapan Tuhan?
Yang pertama kita belajar menenangkan. Pasti. Dalam perjalanan kehidupan kita harus benar-benar menaruh hidup kita untuk bisa mendengarkan Tuhan. Terus yang kedua, kita belajar mengasihi Tuhan dan sesamanya. Terus yang ketiga adalah kita belajar memiliki kerinduan menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan kita belajar mendengarkan Tuhan, kita belajar mengasihi Tuhan dan sesamanya, dan kita mau belajar menyenangkan, mempunyai kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, saya yakin dan percaya kita udah jadi pribadi-pribadi yang benar-benar baru di hadapan Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara, kita semua yang hadir pada saat ini, khususnya kita yang benar-benar mau menenangkan diri kita di tempat ini, sama-sama belajar. Apalagi gereja ini sudah cukup lama berdiri, saya yakin. Itu tidak mungkin tidak ada tujuan Tuhan. Sudah lama berdiri di tengah-tengah pemukiman, saya yakin dan percaya Tuhan pasti punya maksud dan tujuan yang maksud. Itu sebabnya kita mempersiapkan diri, saudara, di gereja ini untuk belajar menjadi yang pertama. Kita mau belajar bahwa di tempat ini bahwa hadirat Tuhan selalu ada. Tempat ini menjadi tempat kediaman. Amin. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya setiap kita yang hadir pada saat ini, saudara, kita mau belajar bahwa tempat ini dan diri kita itu adalah tempat di mana Tuhan, menjadi tempat kesukaan kita. Yang kedua adalah kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kita mau belajar kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Karena ini penting, saudara. Sama seperti tadi di dalam Korintus yang mengatakan bahwa kita adalah bait Allah yang kudus, ya kita memang harus kudus. Tidak boleh cacat, tidak boleh ada sedikit ruang untuk dosa mengakhiri hidup kita. Karena bagaimana kita bisa menerima Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan kalau kita masih berkompromi dengan hal seperti ini. Ketika menjadi gambaran Allah bagi orang-orang di sekitar kita, itu sudah pasti. Dengan kita berjemaat, bukan berarti nanti kita di luar sana kita tidak membawa gambaran Tuhan. Kita harus tetap membawa gambaran Tuhan, bukan hanya di tempat ini, amin. Tapi dimanapun kita berada, di tempat kerja, dimanapun, sekolah, kita harus bawa gambaran Tuhan. Karena ini penting. Terus yang selanjutnya adalah dengan kita belajar di tempat ini, kita mau berbuah, dan buah yang dihasilkan dari pokok pohon tersebut yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 1 yang kelima. Di ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Yang selanjutnya adalah dengan kita belajar di tempat ini, berjemaat di tempat ini, kita mau menjadi seperti Yohanes 15 ayat yang ke-16.
kita menghasilkan buah, saudara. Tapi bagaimana kita bisa menghasilkan buah kalau kita tidak tahu pokok anggurnya itu yang mana? Pokok keselamatannya itu yang mana? Dasarnya yang mana? Bagaimana kita bisa tahu? Itu sebabnya di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur. Bahwa dialah Yesus Kristus Tuhan pokok anggur. Dan kita semua yang hadir pada saat ini adalah ranting-ranting. Dan seperti yang Tuhan katakan, sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya dengan kita memegang pokok yang lain, kita tidak akan bisa menjadi apa-apa. Itu sebabnya di sini kita mau belajar pada Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa berbuat. Dan yang pastinya ketika kita berada di gereja ini, kita menjadi pribadi yang tidak akan pernah mengeluh atau kecewa jika kita dibawa ke dalam padang gurun. Berbicara padang gurun ini memang berat. Karena padang gurun pada kenyataannya yang ada di dalam dunia ini adalah sebuah tempat yang dipenuhi oleh pasir, begitu terik, panas, dan mungkin manusia tidak ada yang mau berjalan di padang gurun. Tapi yang kita ketahui sekarang zaman memang sudah canggih, terutama di negeri-negeri Arab itu sudah banyak pembangunan, terutama di dalam padang gurun. Tapi yang perlu kita ketahui adalah padang gurun yang dimaksudkan di sini adalah tantangan-tantangan dalam kita menjalani kehidupan kita. Karena seringkali tantangan-tantangan, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, yang kita terima itu terkadang membuat kita jauh, membuat kita kecewa, membuat kita marah, membuat kita berpaling daripada Tuhan. Karena kita tidak siap. Itu sebabnya di gereja ini kita mau belajar untuk siap, saudara. Padang gurun ini unik, saudara. Kalau di dalam Alkitab kita tahu Tuhan Yesus memulai perjalanan karirnya di dalam Lukas 4 ayat 1. Perjalanan pelayanannya itu dia ke padang gurun. Lalu Musa, sebelum dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, 40 tahun dia lari ke padang gurun. Karena pada saat itu dia lari dari tempat tinggal dia, negeri Mesir. Dia lari di padang gurun 40 tahun. Lalu Elia, ketika dia lelah, dia pergi ke padang gurun. Unik, saudara. Dan Yohanes Pembaptis, dia berkhotbah juga sama di padang gurun. Artinya padang gurun ini memang mungkin menurut kita semua yang mengikut Tuhan, ini menjadi sesuatu yang berat untuk kita akui, untuk kita bisa menerima bahwa padang gurun ini sebenarnya sangat melekat dengan tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang ada di dalam Alkitab. Tuhan Yesus memulai perjalanannya tadi, pelayanannya padang gurun. Baru Elia, ketika dia capek, dia lari, dia beristirahat di padang gurun. Musa, untuk mempersiapkan dirinya membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia pergi ke padang gurun. Memang pada saat itu dia mungkin belum tahu bahwa dia dipanggil Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi dia dipersiapkan dulu di padang gurun. Kalau kita belajar mengenai padang gurun ini,
Di dalam bahasa aslinya padang gurun ini disebut midbar. Jika yang ditarik dalam kata dasar atau bahasa asli, midbar ini disebut dafar. Midbar ini kalau dipelajari lagi, ditelaah lagi, dia disebut sebagai dafar. Dan dafar di dalam bahasa asli itu dikatakan bahwa dafar ini adalah perkataan atau firman. Artinya padang gurun ini memiliki benang merah yang pas dengan perkataan Tuhan, dengan firman. Dan ini memang saya baru belajar, baru saya memahami. Dan Bapak Gembala berapa kali juga mengatakan bahwa mengenai bahasa-bahasa terjemahan Alkitab yang saat ini ada, itu kalau ya mungkin sekarang kita belajar Alkitab dari bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari. Tapi kalau kita mau benar-benar terdalam, mau mengetahui isi hati Tuhan, saudara, itu bahasa-bahasa aslinya itu mungkin kita akan takut, kita dari situ mungkin bisa mengetahui, oh, ternyata ini maksud Tuhan dalam kebenaran, dalam kebenaran ini. Karena ya terjemahan-terjemahan yang saat ini terjadi itu memang terjemahan-terjemahan sudah ya sesuai versi setiap negara masing-masing. Tapi memang kita penting untuk belajar mengenai hal ini. Jadi intinya di dalam padang gurun inilah, saudara, di sana Tuhan ingin berbicara, Tuhan ingin mempersiapkan kita, Tuhan ingin membawa kita pada rencana-rencana yang seharusnya di dalam padang gurun inilah kita menanamkan prinsip dalam kehidupan kita. Kita rindu di sana seharusnya. Tidak mudah di padang gurun itu, saudara. Tidak mudah. Bangsa Israel itu 40 tahun dia bisa baru sampai di tanah perjanjian, tanah yang Tuhan siapkan. Itu 40 tahun dia baru bisa sampai di sana. Padahal kalau ditarik secara peta, jarak dari Mesir ke Israel kalau berjalan kaki cuma 2 minggu. Tapi mereka sampai 40 tahun baru mereka bisa benar-benar sampai di tanah perjanjian. Mereka muter-muter aja di padang gurun itu. Artinya padang gurun ini memang memiliki arti yang cukup baik untuk kita hidupkan, untuk kita alami. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi-pribadi, gereja-gereja Tuhan yang Tuhan mau. Amin. Gereja ini mungkin hanyalah sebuah bangunan, saudara. Mungkin hanya tempat di mana semua orang-orang berdosa yang percaya kepada Kristus berkumpul untuk diperbaiki, untuk dibentuk, dan dibawa pada titik dimensi percaya kepada Tuhan yang benar. Seperti Bapak Gembala minggu lalu yang membawakan judul khotbah mengenai hidup dalam pemilihan Tuhan, saya cukup tertarik di dalam Efesus 1 ayat yang kelima. Situ dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Artinya setiap kita yang hadir, setiap kita yang datang kepada Tuhan itu sudah dipersiapkan menurut kerelaan hatinya. Supaya kita apa? Supaya kita kembali menjadi gereja-gereja bait-bait Tuhan, bait-bait Allah yang benar-benar memang dipilih Tuhan untuk menjadi mempelai Tuhan. Ayo saudara, kita mulai hari ini dan selanjutnya kita
bawa hidup kita, saudara. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan, sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita supaya kita bisa memahami, saudara, sehingga pada akhir kehidupan kita nanti, ketika Bapa bertemu dengan kita, dia boleh berkata bahwa inilah anak yang dikasih pada jalan. Kata-kata ini memang sangat menyentuh, saudara. Dan itu memang harus kita sadari, harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi target harusnya dalam kehidupan kita. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini boleh benar-benar belajar untuk menjadi gereja Tuhan yang dipilih Tuhan pada akhir zaman. Karena akhir zaman ini sudah di depan mata, saudara. Kehidupan dunia, kehidupan manusia pada saat ini, keadaan pemerintahan itu sudah tidak menentu. Sama seperti dalam Alkitab dikatakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri, itu sudah terjadi. Sebabnya saya sangat berharap, saudara, kita menjadi pribadi-pribadi yang siap di akhir zaman. Sehingga kembali lagi seperti yang tadi, dalam kebenaran dikatakan bahwa ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka inilah anakku yang kasih. Demikian pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau tunjukkan kepala kita bahwa Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang dipersiapkan untuk menjadi mempelai. Pakai setiap kami Tuhan dalam kerajaan, dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah setiap kami Bapa boleh benar-benar mau belajar mengenai Tuhan, terutama dalam gereja ini Tuhan. Sehingga pada akhirnya Engkau boleh menemukan setiap kami berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa. Benar firman mungkin berhenti pada pagi hari ini, tapi tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kami. Pakailah setiap kami Tuhan untuk guna hormat kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih pertanyaannya Tuhan sendiri, Tuhan untuk pelajarannya kemudian supaya kerjanya tidak akan memberikan kesenangan. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, dan juga itu terima kasih juga Bapak, terima kasih juga karena sebelumnya melalui dalam peperangan Tuhan, hanya itu ada keselamatan dan pertolongan Bapak. Terima kasih Tuhan, tetapi kami dengan pertolongan kita dan mengharapkan Tuhan, tapi Tuhan Bapak dan firman Bapak itu kehendak Tuhan. Kalau seperti itu berarti tidak tidur Bapak. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang penjelasan Tuhan. Tuhan kesempatan itu menjadi perjalanan kami itu bekerja dalam tempat ini. Terima kasih Tuhan dan berdoa haleluya. Amin.
Shalom. Semua bersuka cita, amin. Haleluya. Tadi kebenaran firman Tuhan saya sampaikan, kerja yang kuat di akhir zaman. Di dasarnya memang kita tidak meninggalkan kita sebagai jemaat tidak meninggalkan kebersamaan, kita menjauhkan ibadah-ibadah yang dilakukan. Saya mengajak kepada Bapak Ibu ya, supaya bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus sering ketemu. Masalah ini bersama-sama dalam gereja, dalam gereja harus ada pertemuan bersama. Ini luar biasa. Jadi saya berharap apa yang sudah disampaikan pagi hari ini supaya kita semua dikuatkan, diteguhkan bahwa di gereja akhir zaman itu memang tidak mudah. Pasti perjalanannya akan lebih sulit, lebih susah karena banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ya, saya berharap nanti minggu-minggu akan datang Bapak Ibu yang masih bisa baca Alkitab buku ya, secara buku yang dicetak bisa pakai itu ya, karena memang sebenarnya di media rupanya ada berapa terjemahan yang tidak pas. Kita harus berhati-hati karena memang sekali waktu ini akan bermasalah. Jadi kemarin kami dalam pertemuan di Sinode itu ditekankan kembali kalau bisa kita kembali lagi punya Alkitab secara tertulis itu kita pakai, karena ada berapa terjemahan yang kalau Bapak Ibu nggak benar-benar itu terjemahannya salah, banyak yang salah. Jadi kita harus berhati-hati ya. Jadi Bapak Ibu kalau benar masih bisa pakai yang Alkitab yang biasa kita pakai. Saya sebenarnya tidak memakai itu karena kemarin itu berapa kali kalau saya lihat penulisan itu biasanya mata saya mulai kurang, jadi kadang salah bacanya gitu ya. Tapi kita harus belajar kembali ya, karena memang nanti ke depan kalau maunya Alkitab itu nanti akan tidak dipakai, luar biasa ya. Kenapa lagi super masalah? Oke, itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya sudah boleh mengikuti ibadah puasa 3 hari 2 malam di Bandungan, dan saya di sana sudah juga mengikuti ujian kependettaan, dan puji Tuhan nilainya cukup baik. Kalau dibandingkan yang menyampaikan dibandingkan dengan tahun lalu itu banyak hamba Tuhan itu 40% saja mereka bisa nilai mereka 40%. Itu juga kasih karunia dari ketua berkah, dari BPH untuk mengangkat mereka. Tapi saya bersyukur bahwa nilai saya masih yang terbaik, kurang lebih ya 80-90%. Jadi nilainya cukup bagus. Jadi kita bersyukur semuanya sudah bisa jalan, kita bisa lewati, dan penetapan saya sudah selesai di sana. Makanya tadi pokoknya berusaha saya akan kirim bahwa sudah langsung dari ketua umum Ibu Ana yang bisa kembali ke penetapan saya jadi ketua umum. Dan tadi malam kita bersyukur juga penetapan gembala tempat ini berarti sudah resmi saya dikeluarkan tempat ini. Saya bukan orang lagi baik ya, tapi saya mau belajar baik lagi. Jadi mungkin hari ini saya ada di depan ini, tapi ke depan mungkin pasti ada generasi kemudian. Jadi kalau memang saya salah, jangan segan-segan bilang om salah. Tapi kalau benar, ayo kita jalan bersama-sama. Kita jalan satu tujuan kita hanya menyenangkan Tuhan, supaya nanti di akhir hidup kita benar-benar kita masuk bersama, memerintah bersama dengan Tuhan. Itu tujuan kita. Jadi saya bersyukur buat semuanya kemarin yang sudah mengambil bagian jemaat. Ya sudah capek juga ya.
kita ke ruangan seperti ini kemarin itu udah lewat batas. Walaupun memang mungkin yang saya juga rasakan yang agak ada kekurangannya dalam pembagian makanan itu, pertama sebenarnya kita punya tamu dari BPH. Saya juga kemarin nggak terbagi dengan itu, ya baik, tapi tak apa-apa. Awal, baru awal kita punya tamu banyak, jadi wajar kalau ada yang gitu ya, tak apa-apa. Dan depan kita lebih baik. Ya. Terima kasih buat semuanya sudah capek. Apalagi orang yang tinggal di sini pasti terakhir itu harus beres-beres. Karena yang lain sudah pulang, saya juga sudah pulang. Karena berpikir hari ini kita harus datang juga, dan juga kita agak telat ya. Jadi terima kasih buat semua jemaat Tuhan. Kita tetap semangat dan berjalan sesuai dengan Tuhan. Yang berikutnya di tanggal 7 Agustus ada Happy Birthday. Ada yang berulang tahun, yaitu saudara Wibi Dionysius Yumani. Selamat ulang tahun. Karena pas ulang tahunnya saya juga nggak ada. Saya masih di Semarang ya. Nah, doa kami Tuhan terus menuntun kehidupannya dalam pekerjaan dan pelayanan membantu Tuhan membantu Tuhan akan memberkati. Kita berdoa buat aku ya. Saya hari ini saya WA itu, namun jawabannya kayaknya dibaca tapi nggak dibalas. Saya juga nggak tahu. Sudah dibaca tapi nggak dibalas. Mungkin saya juga nggak tahu apa yang luar biasa. Saya juga bilang aja. Saya tanya sudah dibaca tapi nggak dibalas. Nggak apa-apa. Kita nanti coba yang kita waktu kita datang. Dan ya saya berdoa supaya kita sama-sama ke depan kita coba lihat jemaat yang lain, kalau memang nanti yang bisa kita itu mungkin kita dekat bisa kita sampai ya. Saya sendiri nanti berusaha ke depan untuk bisa banyak di tempat ini supaya kita bisa melihat jemaat-jemaat ya. Saya akan persiapkan diri lebih banyak lagi karena memang di Permata kemarin secara itu Gembala Permata sudah mengatakan saya putuskan hubungan dalam pelayanan. Jadi berarti saya diputuskan untuk sementara berapa pelayanan di sana. Jadi nggak apa-apa. Dan memang tujuannya beliau supaya saya fokus di tempat itu. Jadi nanti mungkin banyak waktu saya berbagi. Dan kemarin kita sudah mulai doa kita doa malam. Saya berharap nanti di bulan September itu saya lagi berdoa supaya kita menaruh tim ya. Bapak Ibu mau yang ada waktu mau terlambat nggak apa-apa. Kalau saya duluan pasti saya akan berdoa duluan dulu di sini, nggak apa-apa, masuk aja ya. Kalau saya berpikir wah saya sudah telat setengah jam, saya tahu semuanya bekerja ya. Bapak Ibu bekerja nggak apa-apa. Kalau memang datang sini mau telat nggak apa-apa, untuk doa kita. Tapi kalau memang yang nggak telat datang kita sama-sama kita berdoa ya, karena memang doa adalah kekuatan kita dalam pelayanan kita dalam doa ya. Kita berdoa supaya semuanya kita percaya hadirat Tuhan ada di tempat-tempat. Itu yang jadi pengumuman. Tanggal 30 ya, tanggal 30 sekolah minggu sudah disiapkan ya, sekolah minggu yang akan berangkat. Kalau saya lihat 8 orang anak-anak ya. Iya, baru putus sekolah minggu, kemudian ada 3. Dan youth camping, saya begini, kalau youth camping itu saya tidak memaksa ya. Kalau yang bekerja tidak dapat cuti, jangan hadirkan. Saya tidak mau juga kita mengikuti, tapi nanti dalam pekerjaan kita berantakan. Sama dengan kalau ada acara apapun di sini, tapi kalau umpamanya memang kita masih nggak bisa libur, pekerjaan kita tambahkan pekerjaan juga apa? Untuk ibadah-ibadah yang mungkin yang seperti kayak begitu pertemuan seperti itu
Kalau memang nggak bisa, jangan dipaksa. Saya tidak paksakan. Kalau sekolah yang anak muda harus ikut semua, saya tidak paksakan. Ya, walaupun si Dodi mau bagaimanapun, saya tidak paksakan. Kita utamakan kami di hari-hari itu bekerja berjalan dengan baik. Tapi kalau dikasih cuti ya silakan. Tapi tidak jangan. Ya. Itu ya menjadi pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memuji. Terima kasih Bapak. Siap. Pujian dan syukur hormat kemuliaan bagi-Mu Bapa. Engkau adalah majikan guru kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau menuntun kami semua karena Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh apa yang kami sudah lakukan pagi hari ini, baik lewat pujian penyembahan kami, lewat persembahan yang kami berikan, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah semuanya Tuhan hormat kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa memberkati setiap mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, para WA, para singer, pemain musik multimedia, dan juga yang menjalankan persembahan dan penyembahan. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati pekerjaan mereka. Sehingga apapun yang mereka lakukan, kami percaya penyertaan Allah menyertai kehidupan mereka. Olehnya Bapa, Hamba menyerahkan juga seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, tapi kami percaya pada saat mereka datang kepada Tuhan, mereka hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun padang gurun yang harus mereka lalui, kami percaya mereka bisa lewati karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa, yang saat ini yang sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, melalui bilur-bilur darah Yesus Kau katakan sembuh, maka terjadilah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semakin kuat dalam Engkau Tuhan. Kami menyerahkan aku dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang berjalan menuntun kehidupannya di masa tuanya. Kami percaya Allah yang ajaib itu, Engkau mengerjakan dan Engkau terus mengerjakan kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yang bergumul pekerjaan, Tuhan buka jalan, karena hanya di dalam Engkau Tuhan satu-satunya yang membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan, berjalan di dalam dunia ini Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam Engkau buka jalan buat mereka. Iman percaya mereka semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh anak-anak kami yang masih pendidikan. Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Kuat dan kuatkan, teguhkan mereka. Sehingga dalam pendidikan mereka bisa lewati. Karena kami percaya semua karena penyertaan Tuhan. Mereka anak-anak yang pintar, yang dipakai Tuhan. Sehingga kehidupan mereka senantiasa boleh hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami percaya anugerah-Mu
terus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh hati kami bersyukur buat kehadiran gereja di tempat ini. Kebersamaan kami sebagai gereja Tuhan di tempat ini. Jemaat-jemaat yang ada, kuatkan keteguhan kami. Sehingga panggilan yang ada dalam diri kami senantiasa boleh berjalan karena bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Biarlah kehadiran kami menjadi berkat bagi banyak orang, terutama tetangga kami di kanan juga belakang samping kami Tuhan. Kami percaya pada saat mereka mendengarkan pujian kami, mendengar firman Tuhan, kami percaya mereka tidak terganggu, tapi kami percaya mereka biarlah ada Engkau Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka, ada jamaah otoritas Allah. Kami percaya Engkau melakukannya sehingga mereka datang kepada Tuhan. Inilah kerinduan kami untuk Tawang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa di tempat ini, di luar sana Tuhan, yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami berdoa, kami lepaskan pertobatan, terbukalah pertobatan, Injil terbuka di tempat ini, kampung Tawang, dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya semua kami bisa lakukan karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga seluruh gereja-gereja yang ada di Kosambi, dengan Engkau Tuhan yang menyertai. Gereja-gereja jadi contoh teladan model daripada Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, mulai pimpinan yang tertinggi, presiden, wakil presiden, dan para pembantunya, menteri-menteri yang ada. Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan mereka, memberkati sehingga mereka mengarahkan bangsa ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang menuntun mereka. Demikian juga kami tempat ini, baik RT RW kami mereka dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka juga mengenal Engkau pribadi Yesus. Biarlah terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga memerintah takut akan Allah, penyertaan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh hati kami bersyukur buat pagi hari ini. Sebentar kami kembali, biarlah Engkau Tuhan yang menyertai dan memberkati setiap kami. Mari kita bangkit berdiri, kami memuji kebesaran ajaib-ajaib. Besar daripada Allah Bapa di sorga dalam pribadi anaknya, itu dalam diri Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.